Allah Muhammadur Rasulullah ya Allah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'd. Santri PPI Hidayah Ustaz Dendai. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita dan terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat ini, terutama nikmat iman dan Islam. Sebab dengan keduanya lah kita akan mendapatkan kenikmatan hakiki, yaitu kenikmatan surga. Yang kedua, kita bersalawat serta menyampaikan salam kepada qudwah kita, rasulullah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umatnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di hari ini yaitu hari Jumat Sayyidul Ayyam, yaitu hari yang paling agung, hari yang paling istimewa di dalam Islam. Jadi setiap minggunya kita ketemu dengan hari-hari istimewa, yaitu hari Jumat. Dan di hari Jumat ini pun ada ibadah-ibadah istimewa. Di antaranya salat Jumat, alhamdulillah sudah kita laksanakan. Dan di antaranya membaca surah Al-Kahfi. Siapa santri yang sudah membaca surah Al-Kahfi? Turun tangan. Sudah baca ya? Ada yang belum baca? Siapa yang belum? Oh iya. Ini alhamdulillah mayoritas sudah baca. Tetapi sangat disayangkan ketika ada santri yang belum membaca surah Al-Kahfi. Masih ada waktu sebenarnya. Ya, ada waktu sampai maghrib waktunya. Jadi mulai dari hari Kamis, ketika hari Kamis matahari itu tenggelam, gitu ya, itu langsung masuk waktu, langsung masuk hari Jumat. Jadi pergantian harinya itu adalah ketika tenggelamnya matahari. Sekarang hari apa? Hari Jumat. Nah, nanti ketika matahari itu tenggelam sekitar jam 6, maka kita memasuki hari Sabtu. Jadi pergantian harinya itu pas tenggelamnya matahari. Jadi selesai kajian ini, yang belum baca surah Al-Kahfi maka sabarkan diri untuk membacanya. Bisa jadi paling sekitar 15 sampai 20 menit. Tetapi fadilahnya sangat besar. Sebagaimana yang Rasulullah SAW kabarkan, bahwa siapapun yang membaca surah Al-Kahfi maka dia akan mendapatkan cahaya hingga Jumat yang akan datang. Jumat ini sampai Jumat yang akan datang mendapatkan cahaya. Ada penerangan, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah cahaya itu pun akan dibawa nanti sampai hari kiamat nanti. Ya. Jadi rugi sekali bagi kita sebagai kaum muslimin, apalagi diberikan waktu yang begitu luas, tapi kemudian tidak menjadikannya sebagai waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekeliruan kita, kesalahan-kesalahan kita, guru dan santri, maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu taubat Allah senantiasa dibuka. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba sampai matahari terbit dari arah terbenamnya. Arah terbenam di mana? Di barat. Sampai matahari terbit dari barat, baru pintu taubat ditutup.
Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Yughargir itu jiwanya, nyawanya sudah ada di tenggorokan. Ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, sebentar lagi dia meninggal dunia, maka pintu taubat ditutup. Nah sekarang alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, artinya waktu untuk kembali bertobat, ya, memperbaiki diri itu sangat bisa sekali. Dan jangan tertipu dengan mudahnya usia. Usia muda tidak menjamin panjang umur. Jangan tertipu dengan sehatnya raga. Sehatnya raga juga tidak menjamin panjang umur. Betapa banyak orang yang sehat, masih muda, tiba-tiba meninggal, entah karena tertabrak, entah karena terjatuh, entah karena macam-macam. Ya. Ini maka untuk santri apalagi ya, harus senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah fil yawm aktsar min 70 marrah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demi Allah aku senantiasa beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Itu Rasul. Jadi istighfar ini dibutuhkan oleh setiap manusia. Bukan hanya oleh orang yang berdosa. Orang yang tidak berbuat dosa pun butuh istighfar. Apalagi orang yang banyak dosanya, lebih butuh lagi untuk istighfar. Bahkan tadi setelah selesai salat asar, setelah assalamualaikum warahmatullah, apa yang kita ucapkan? Astagfirullah. Istighfar 3 kali. Kenapa istighfar setelah salat? Kenapa mohon ampun kepada Allah setelah salat? Padahal salat bukan perbuatan dosa. Ya. Jadi setelah salat pun istighfar. Apalagi setelah mencuri, apalagi setelah bergibah, apalagi setelah namimah, apalagi setelah melakukan perbuatan dosa yang lain, itu harus lebih banyak istighfar. Setelah salat pun istighfar. Kenapa setelah salat istighfar? Para ulama mengatakan sebab salat yang kita lakukan itu bisa jadi tidak memenuhi standar yang Allah inginkan. Kita takdir pikiran kita masih ada di luar. Kita salat, pikiran kita tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kurang sekali penghayatan kita terhadap bacaan-bacaan salat yang kita ucapkan, sehingga salat kita hampa. Salat kita kurang makna. Salat kita tidak mencegah perbuatan keji dan munkar, dikarenakan pemaknaannya kurang. Nah, karena salat kita kurang berkualitas, maka Rasulullah SAW mengajarkan setiap selesai salat istighfar. Apalagi setelah melakukan kemaksiatan, harus memperbanyak istighfar. Astagfirullah. Ya, atau dengan lafaz lain, astagfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu akan senang menerima tobat seseorang ketika dia melakukan kesalahan kemudian dia beristighfar kepada Allah. Allah senang. Melebihi senangnya seseorang yang kehilangan hartanya kemudian kembali mendapatkannya. Mungkin santri pernah merasa kehilangan sesuatu, dicari-cari tidak ada, tapi kemudian tiba-tiba dia mendapatkannya lagi. Kira-kira senang tidak? Senang.
Bahkan Rasul menggambarkan dahulu ada seseorang yang dia itu berjalan ke padang pasir membawa untanya, kendaraannya. Dia meletakkan makanannya di atas unta itu, meletakkan minumannya, perbekalannya, mungkin hartanya di atas unta itu. Kemudian dia istirahat sejenak untuk melepaskan lelah. Tiba-tiba ketika dia terbangun, unta itu tidak ada di hadapannya. Tidak ada. Padahal perbekalannya di sana. Ini tidak ada siapa-siapa. Padang pasir, padang yang sangat luas. Jalan kaki nggak mungkin menuju ke kampung halamannya. Akhirnya dia mencari ke sana kemari untanya itu, tapi untanya tidak pernah terlihat. Akhirnya apa? Setelah dia berputus asa, sudah yakin untanya itu tidak akan didapatkannya lagi, akhirnya dia pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah pohon, di bawah pohon, ya, sambil mungkin menanti kematiannya, karena sudah haus, sudah lapar, sudah lelah. Sampai dia tertidur di bawah pohon itu. Kemudian tiba-tiba ketika terbangun, dia melihat unta di hadapannya. Kemudian diambil tali unta itu dan dia mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Salah ngomong, salah ucap. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Saking senangnya, salah ucap dia. Tujuannya ingin memuji Allah Azza wa Jalla. Tujuannya ingin mengucapkan Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Ya Allah, Tuhanku dan aku hamba-Mu. Tapi karena saking senangnya, dia mendapatkan untanya lagi, lantas salah ucap, ya Allah, engkau adalah hamba-Mu, engkau adalah Rabbu. Nah, orang tersebut senang sekali ketika mendapatkan hartanya yang hilang. Rasul mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih senang menerima taubat seorang yang bersalah, kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sangat senang. Maka jangan kecil hati dengan kotornya diri kita dikarenakan dosa yang begitu banyak, lisan yang senantiasa menyakiti orang lain, tangan yang senantiasa jahil mengganggu sahabatnya, atau kaki yang mudah menendang orang lain, ya, yang sering mengejek orang lain. Itu adalah perbuatan-perbuatan dosa. Jangan kecil hati, segera bertobat kepada Allah, Allah akan menerima taubat. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertobatlah seluruh kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Artinya seluruh orang beriman butuh tobat. Ya. Santri yang kurang menggunakan waktunya dalam talabbul ilmi misalkan, dan itu menjadi perbuatan dosa, khianat terhadap orang tuanya. Sebab orang tuanya memutus kesini untuk belajar, tapi tidak belajar. Orang tuanya membiayai kesini untuk membaca Al-Quran, tapi tidak baca Al-Quran. Ini perbuatan dosa. Maka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Beristighfar, dan Allah akan mengampuni seluruh dosa ketika kita beristighfar kepada Allah. Iblis itu ketika berbuat salah, dia tidak istighfar, akhirnya dia terus menerus di dalam dosa. Beda dengan Adam alaihissalam. Ketika Adam alaihissalam berbuat kesalahan, lantas beliau bertobat kepada Allah. Maka jadilah anak Adam yang mewarisi sifat-sifat Nabi Adam, bukan menjadi anak buah iblis.
ketika kita salah kemudian tidak kembali bertobat kepada Allah. Jadi ada waktu untuk santri untuk membaca surah Al-Kahfi yang belum. Nah kemudian di hari Jumat ini ada juga ritual yang lain yang sangat dianjurkan dalam Islam, yaitu memperbanyak salawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membaca minimal ya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus diulang-ulang, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, diulang-ulang. Nah ini sangat penting sekali dan pahalanya sangat besar. Siapapun yang bersalawat kepada Rasul, untuk Rasul satu kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersalawat untuknya 10 kali. Ya, dan Rasul ketika kita tidak menyampaikan salawat, Rasul tetap ya manusia yang agung sekali. Bahkan salawat langit itu tertumpah untuk Rasul. Penduduk langit seluruhnya bersalawat kepada Rasul. Ya, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Jadi Allah dan malaikat ini, malaikat ini penduduk langit. Allah berada di atas langit. Ini pun bersalawat kepada satu orang manusia, itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ketika penduduk langit sudah bersalawat, maka Allah memerintahkan penduduk bumi untuk bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dan sampaikanlah salam kepadanya. Sehingga bersatu antara salawat langit dan salawat bumi untuk satu individu. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruhnya salawat untuk satu orang, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa, keagungan yang luar biasa. Maka orang-orang yang banyak bersalawat, dia insya Allah akan mendapatkan syafaat. Ya, akan mendapatkan syafaat. Nah setiap Jumat itu disunahkan untuk berbanyak salawat. Selain hari Jumat pun kita disunahkan untuk banyak salawat. Dan salawat itu tadi mengucapkan doa. Ya Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat untuk Nabi Muhammad. Jadi salawat itu demikian. Atau salawat Ibrahimiyah, ya, yang dibaca saat tahiyat. Ya, itu salawat Ibrahimiyah. Jadi salawat itu bukan nyanyi, bukan nyanyi salawatan, bukan. Ya, bukan. Ya, itu bukan salawatan. Itu namanya lagu berdendang. Salawat yang mendatangkan pahala adalah salawat yang diucapkan dengan tujuan, bukan dengan lirik-lirik tertentu, bukan dengan nada-nada tertentu. Nah kemudian juga di hari Jumat ini yang terakhir saya ingin sampaikan, di hari Jumat ada waktu istimewa untuk bermunajat, untuk berdoa. Ya. Dan kita semuanya sebagai manusia itu sangat membutuhkan pertolongan Allah. Kebutuhan dunia kita untuk kebutuhan akhirat kita perlu pertolongan Allah. Ya ayyuhan-nas antumul fuqara. Wahai manusia, kalian ini semuanya fakir. Fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Butuh kepada Allah. Maka dari itu kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangan kita menghadap kiblat, terutama menjelang maghrib setelah asar di hari Jumat.
angkat tangan kita penuh dengan kekhusyuan, meminta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memenuhi hajat-hajat kita. Minta surganya kepada Allah 3 kali minimal. Dan ya dirutinkan. Sebab orang yang meminta surga 3 kali, maka surga itu pun akan meminta kepada Allah agar dimasukkan orang itu ke dalam surga. Dan siapapun yang meminta terjauh dari neraka 3 kali, maka neraka itu akan memintakan kepada Allah agar dia dijauhi dari neraka. Ya, minta terhadap Allah untuk ditambahkan ilmu. Ya, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkan aku ilmu, tambahkan aku ilmu. Ya, dan ilmu ini maksudnya adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu-ilmu ketika diberi kita lebih tawadhu, kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu yang menyebabkan kita sombong, bukan ilmu yang menyebabkan kita berbangga diri. Bukan ilmu yang tujuannya untuk mendebat orang-orang bodoh, ya. Atau bukan ilmu yang tujuannya untuk menyaingi para ulama, saya menyaingi si bodoh, maka saya akan belajar. Bukan itu. Tapi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, ilmu yang mendatangkan sifat tawadhu kepadanya, ilmu yang menghasilkan amal perbuatan. Sebab al-ilmu bila amalin kasajari bila zamani. Ilmu tanpa amal seperti pohon tidak berbuah. Ya. Jadi ilmu, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Doakan orang tua, ya, agar mereka diberkahi oleh Allah di dunia. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan Allah. Dan para penuntut ilmu itu doanya mustajab. Insyaallah mustajab, didengar dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yakin ketika berdoa itu harus yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jangan menjadi orang-orang yang sombong sehingga dia tidak butuh kepada Allah. Saking sombongnya dia kepada Allah pun tidak butuh, kepada Allah pun tidak meminta. Orang-orang yang tidak meminta kepada Allah, orang-orang yang tidak merasa fakir kepada Allah, itu adalah orang-orang yang sombong. Enggan rasanya mengangkat tangan kepada Allah, padahal dia orang fakir dan seluruh kita adalah fakir. Allah Azza wa Jalla bahkan membenci orang-orang yang tidak meminta kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian mengatakan, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, tidak mau meminta kepadaku, kelak akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Jadi Allah murka terhadap orang yang tidak mau meminta, menyintai orang-orang yang banyak meminta. Karena Allah Maha Kaya. Beda dengan manusia, kalau banyak diminta dia akan murka, karena kekayaannya terbatas. Kekayaannya terbatas. Pada akhirnya manusia itu miskin. Tapi Allah Azza wa Jalla justru akan murka kalau tidak diminta. Ya. Allah akan murka ketika tidak diminta. Sebab Allah Maha Karim, Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghani. Allah kaya raya. Seandainya seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul di satu tempat, kemudian mereka diperintahkan oleh Allah untuk meminta,
hal-hal yang besar. Kemudian mereka pun lantas meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setiap permintaan mereka dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pada hakikatnya itu tidak mengurangi kekayaan Allah, kecuali seperti jarum yang dimasukkan palukan kemudian ditarik. Ya, seluruh permintaan manusia dan jin itu adalah air yang menempel di jarum itu. Dan kekayaan Allah masih tersisa seperti lautan. Dan itu sama sekali tidak dikatakan berkurang. Maka angkat tangan kita minta kepada Allah, terutama di hari Jumat, terutama di akhir-akhir hari Jumat. Kita butuh ilmu, kita butuh pemahaman. Mungkin kurangnya kita paham terhadap pelajaran dikarenakan kita jarang meminta kepada Allah. Sulitnya kita dalam memahami pelajaran, menghafal pelajaran mungkin dikarenakan kita kurang meminta kepada Allah. Terlalu bangga dengan kemampuan diri, yang pada hakikatnya itu pun dari Allah Azza wa Jalla. Ya, maka di hari Jumat yang mulia ini, di hari Jumat yang istimewa ini, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, maka kita akan diberikan kesuksesan di dunia dan di akhirat, dan pada akhirnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita taufik dan hidayah dan mengumpulkan kita di surga setelah Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Jazakallahu kepada Ustaz Reno dan asatidz yang sudah hadir ya. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.